kalau bisa sih kami yang ketemu Bapak Presiden, mau minta tolong. Jadi Pak Presiden saya pikirkan harus turun tangan. Iya. Tidak aji mumpung, tidak sok-sokan, dan sangat sederhana. Biasanya orang ketika temannya atau kawannya itu menjadi seorang pejabat, dia itu sangat sombong dan angkuh, berasa bahwa saya ini sangat dekat dengan pejabat tersebut. Berbeda dengan Kang Deddy Mulyadi. Semua orang tahu bahwa beliau ini adalah salah satu anak kesayangannya Bapak Prabowo Subianto. Terbukti dengan bahwa beliau merupakan satu-satunya orang Indonesia yang pernah diajak duduk di atas mobil presiden. Tetapi beliau merasa rendah dan tidak sok-sokan. Nah, bagaimana ceritanya terkait kasus ditolaknya PK 7 terpidana? Kita simak videonya. Ya Bu, ada yang disampaikan Bu. Saya mohon maaf loh sama Ibu dan yang lain. Ya, kami dari keluarga yang minta maaf sama Bapak sama Pak Jutek. Jadi ke bawah-bawah. Enggak. Dan kalau bisa sih kami yang ketemu Bapak Presiden, mau minta tolong bebaskan mereka. Kami nggak ingin ganti rugi, kami hanya ingin mereka bebas. Itu aja Pak. Ya kan Pak Oto itu wakil menteri koordinator hukum dan HAM dulu pas. Ya semoga saja. Karena kalau yang punya hak untuk memberikan saran dan pendapat kepada presiden bukan saya. Yang punya hak untuk berikan saran dan pendapat adalah Pak Oto dan Pak Yusril, ya kan? Dan Menteri HAM dan Menteri Hukum kan. Dan nah ini mudah-mudahan lah, karena Pak Oto itu Wamenko Hukum dan HAM, ya dia kan punya kesempatan bertemu dengan presiden untuk menjelaskan kasus ini. Tetapi ya itu alternatif yang kedua. Tapi alternatif yang pertamanya adalah semoga ada novum baru dengan berprosesnya orang yang berbohong, yang melakukan rekayasa bisa berproses sampai ada putusan pengadilan. Jadi intinya itu Bu ya, saya minta maaf pada semuanya belum bisa memberikan yang terbaik bagi 7 terpidana. Dan kemudian yang berikutnya ya doakan saja, kita berdoa. Allah itu kan akan selalu mendengar pada akhirnya dan selalu akan berikan jalan. Mudah-mudahan ada jalan. Jangan pernah, dulu kan kita nunggu udah berapa tahun ditahan mereka? 9 tahun. Udah 9 tahun. Mereka nunggu 9 tahun sudah menjalani. Mereka menunggu proses ini berjalan kurang lebih 1 tahun. Iya. Kita berapa PK ini? Sudah 9 bulan. Ya, taruhlah 1 tahun dengan proses sebelum Ya, PK. Kita nunggu 1 tahun dan penantian yang 1 tahun ini belum berhasil, ya kita berjuang lagi. Masih ada waktu, karena ini harus diperjuangkan sampai bebas. Jadi Pak Presiden saya pikirkan harus turun tangan. Iya, nanti tugasnya Pak Oto Wamenko. Kan tugasnya untuk menyampaikan. Punya kapasitas, soalnya Ketua Peradi yang jadi Wamenko ini punya kapasitas, kemudian punya otoritas dan punya bobot yang cukup untuk menyampaikan problem ini secara utuh kan. Kita kan belum tahu juga apakah semua orang tahu enggak sih utuh kasus ini, kan tidak semua orang tahu. Mudah-mudahan semua orang nanti tahu utuhnya kasus ini. Nah Mas, ada yang diomongin? Ya, kalau saya sih terima kasih aja lah sama Pak Haji Deddy Mulyadi. Nah, saya belum terima kasih, belum membuat yang terbaik. Enggak apa-apa Pak. Pokoknya saya sih kasih. berterima kasih udah banyak membantu terus sama tim Peradi, terutama rekan-rekan Pak Jutek semuanya. Itu aja. Iya. Ya Bu, mohon maaf ya. Mudah-mudahan Bu jangan putus asa, pasti ada jalan. Bapaknya Sudirman ini baru kehilangan. Bapaknya sudah meninggal kemarin ya. Ya. Ya, mudah-mudahan. Saka ya, doain teman-temannya ya. Kita terus, mudah-mudahan ada jalan. Yakin kebenaran akan menemukan jalannya. Ya Bu ya. Semuanya saya mohon maaf. Ya, gimana? Kebaikan ini akan selesai nih Pak. Kenapa?
kebaikan ini kapan selesainya untuk anak-anak dan keluarga semua? Ya, nanyanya jangan sama saya, nanyanya sama proses. Kalau kita kan dari sisi proses prosedurnya kan sudah ditempuh. Kita PK bersidang sampai selesai, sampai putusan. Dan semua yang terbaik. Seluruh warga Indonesia memberikan dukungan. Ya, pada ujungnya hakimnya memutuskan beda. Ya jangankan setingkat kita, setingkat presiden aja nggak bisa intervensi hakim kadang-kadang. Kan negara saja sering kalah di Mahkamah Agung. Negara bersengketa sama swasta. Negara sering kalah kalau di Mahkamah Agung. Kan gitu. Yang pasti kita terus tetap Ya kita berdoa. Kan saya bilang kan mudah-mudahan ada novum baru. Ya kan selain novum baru mudah-mudahan nanti ada upaya amnesti atau abolisi. Itu pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Tapi kalau bagus sih dorong novum baru ya. Kita buktikan mereka tidak bersalah. makanya saya sama Pak Jutek dan rekan-rekan Semangat aja terus. Kasus ini nggak boleh hilang ditelan zaman. nggak boleh. Ya dia harus terus karena Itu harus memperjuangkan kebenaran dan keadilan. karena ini sesuatu yang sangat mencidrai hukum di Indonesia. Orang tidak bersalah dipidana seumur hidup. Di zaman era Pak Harto saja Sengkon dan Karta bisa bebas. Itu di era Pak Tanpa Harto. sidang PK itu. Tanpa sidang PK. Ketika Gunel itu mengaku di penjara, dia pembunuhnya itu langsung dibebasin dulu tuh. Nah, itu sama dengan saya pembunuhnya langsung dibebasin. Saya berbohong. Nah, ini belum langsung dibebasin. Ini ada yang melihat kecelakaan, ada yang mengaku bahwa itu disuruh bohong, rekayasa kasus, gitu kan? Sudah ngaku, masih dibilang nggak ada novum. Saya Padahal bingung saya. PK itu lahir dari peristiwa Sengkon dan Karta, di mana ada pembunuh yang mengakui. Nah ini landasan PK-nya sudah ada, dasar PK-nya, tapi belum bisa dibebasi. Ya sudah, mungkin belum waktu. Ya kita tunggu waktunya ya, Bu ya, ingat semuanya. Mudah-mudahan. Saya nggak akan lupain ibu semua kok. Ya kan, Insya Allah. Kan nanti saya sering kantor di Cirebon. Bisa ketemu ibu dan Nah, bapak kita semua. juga nggak pernah lah ngelupain bapak. Walaupun nanti bapak apa jadi apa yang ada Sekarang ini aja gubernur aja fokus kan nanti kalau di situ bisa ketemu sama ibu. Saya kan kantornya di Cirebon 1 minggu, bisa ketemu sama ibu, bisa menengok mereka yang di dalam karena di Cirebon. Ya, saya sekali lagi mohon maaf belum bisa memberikan yang terbaik dan saya sebagai orang yang mensupporting dan kemudian Pak Jutek dan kawan-kawan sudah memberikan yang terbaik. Ini beruntung punya pengacara yang betul-betul ikhlas membantu. Karena orang lain kan banyak juga ketika dibantu, yang dibantunya jual rumah jual kebun. Ibu kan selama sama kita nggak jual rumah jual kebun, bisa makan, bisa bekerja. Pak Jutek ya. Oke, ya mohon doanya bagi seluruh warga Indonesia. Semoga ada jalan bagi 7 terpidana. Semoga kebenaran menemukan jalannya dan kita yakini bahwa pada akhirnya kebenaran itu akan menemukan jalannya. Tinggal kapan waktunya, kita tunggu dan terus bekerja dalam setiap waktu untuk mencari bukti baru. Saya pribadi ketika mendengar bahwa PK 7 terpidana ini ditolak oleh Mahkamah Agung itu sangat terhenyak dan berasa tidak percaya gitu. Semoga 7 terpidana ini mendapatkan keadilan dan keadilan menemukan jalannya agar mereka ini bisa terbebaskan. Dan saya percaya sebetulnya Kang Deddy Mulyadi itu sudah berbicara atau sudah menyampaikan terkait nasib 7 terpidana ini kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sebelum Bapak Prabowo ini dilantik. Tapi dengan bahasa halus dia mengatakan bahwa saya menghormati Pak Yusril dan Pak Oto Hasibuan. Hatur nuhun Gubernur Aing.